Kali ini kita akan menampilkan pembahasan soal gelombang berjalan. Soal pertama, perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Yang ditanya besar amplitudo gelombang di atas. Amplitudo adalah simpangan maksimum yang dihitung dari garis timbangan. Dari garis timbangan ini maksimumnya, berarti amplitudonya adalah 6 meter. Amplitudo dilambangkan dengan A, 6 meter. Kemudian yang B yang ditanya frekuensi. Frekuensi adalah dilambangkan dengan F, dirumuskan N per T. Artinya dari sini kita bisa lihat yang dikatakan satu gelombang adalah satu puncak, satu lembah. Artinya kalau dari soal di sana, kalau N-nya satu gelombang, waktunya adalah 4 detik. Ini sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai waktunya, artinya 4. Artinya F-nya sama dengan 1/4 atau 0,25 Hz. Berikutnya yang dicari adalah periode T. T adalah kebalikan dari frekuensi 1/F. Jadi 1/0,25 sama dengan 4 sekon. Atau bisa juga lihat dari gambar waktu untuk satu gelombang dari mulai titik mula sampai ke satu gelombang, satu puncak 2 detik, satu lembahnya 4 detik. Artinya periodenya adalah 4. Yang D jumlah gelombang. Dari gambar jumlah gelombangnya kita bisa hitung 1, 2. Oke. Jumlah gelombangnya N-nya adalah yang digambar adalah 2 gelombang. Kemudian kita cari yang E, panjang gelombangnya. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah jarak untuk satu gelombang dari satu puncak, satu lembah. Ini yang dikatakan satu gelombang, satu lambda. Karena ini 2 gelombang, jarak dari misalkan ini titik A, ini titik B, bisa kita hitung 2 gelombangnya, 2 lambda itu jaraknya 32 meter, atau satu lambdanya sama dengan 32 dibagi 2, 16 meter. Itu nilai panjang gelombangnya, jawaban untuk yang E. Berikutnya cepat rambat F. Cepat rambat dilambangkan dengan V, dirumuskan lambda kalikan F. Lambdanya 16 meter, frekuensinya adalah 0,25 atau 1/4. Maka cepat rambatnya sama dengan 4 meter per sekon. Ini jawaban untuk yang cepat rambat gelombang. Contoh soal yang kedua. Suatu gelombang berjalan merambat pada tali dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi dalam kurung 5T plus 10X. Jika Y dan X dalam meter dan T-nya dalam sekon. Hitunglah, pertanyaannya ada A sampai G. Ini contoh persamaan gelombang berjalan. Ingat, persamaan gelombang berjalan, persamaannya Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Jadi kalau ditanya amplitudo dilambangkan dengan A, berarti yang di depan sin menunjukkan nilai amplitudonya. Jadi bisa kita jawab untuk pertanyaan yang A, amplitudonya bernilai 0,02. Satuannya Y dan X dalam meter. Jadi karena Y dan X dalam meter, maka amplitudonya pun dalam meter. Jika soalnya nanti Y dan X dalam cm, maka kita tuliskan amplitudonya dalam cm. Kemudian kita cari yang B, frekuensi gelombang. Untuk mencari frekuensi gelombang kita peroleh dari nilai omega. Omega itu dirumuskan sama dengan 2pi F. Jadi nilai omega itu sama dengan 5pi. Jadi di sini omeganya kita masukkan ke persamaan, ini jadi 5pi. Yang di depan T menunjukkan omeganya 5pi, jadi kita peroleh 2pi F. Jadi F sama dengan
5 dibagi 2 sama dengan 2,5 plus. Itu jawaban yang B. Kemudian yang cari C, periodenya. Periode dilambangkan dengan T besar. Periode bisa kita peroleh secara langsung kalau misalnya frekuensinya sudah didapatkan, maka T sama dengan 1/4 dari F, atau juga kebalikan dari sini, sama dengan 2/5 sama dengan 0,4 sekon. Berikutnya kita cari yang D, bilangan gelombang. Bilangan gelombang dilambangkan dengan K. Jadi dari sini K itu artinya di depan X. Jadi dari sini menunjukkan pi kalikan 10, K nya sama dengan 10 pi. Kemudian kita cari yang E, panjang gelombang atau lambdanya. Panjang gelombang kita dapatkan nilai dari nilai K, karena nilai K sendiri dirumuskan dirumuskan 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi dibagi 10pi. Jadi panjang gelombangnya 0,2 meter. Kita cari jawaban yang F, cepat rambat. Dirumuskan V sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi lambda sama dengan panjang gelombang tadi dapatnya 0,2 meter, frekuensi sama dengan 2,5. Hasilnya sama dengan 0,2 dikalikan 2,5, 0,5 meter per sekon. Nah, sekarang gimana kalau kita menggunakan cara cepat tanpa menggunakan rumus V sama dengan alfa kalikan F? Caranya adalah kita lihat angka yang di depan T kita bagi dengan angka yang di depan X. Dari soal yang di depan T itu 5, yang di depan X itu 10. Jadi 5/10 sama dengan 0,5 meter per sekon. Jadi sama ya hasilnya. Kalau menggunakan rumus biasa kita harus nyari panjang gelombang dulu, cari frekuensi dulu. Tapi kalau menggunakan cara cepat tanpa mencari lambda dan frekuensinya, kita bisa langsung dapatkan nilai cepat rambatnya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang G. Simpangan gelombang saat T-nya 5 detik dan X-nya 10 cm. Simpangan dilambangkan dengan Y. Nah, ini persamaan simpangannya Y sama dengan 0,02 sin pi 5T plus 10X. Jadi dari persamaan di atas tersebut kita bisa langsung masukkan nilai dari T-nya 5 detik dan nilai X-nya atau jaraknya itu 10 cm. Nah, di sini soalnya Y dan X-nya dalam meter, berarti X-nya ini karena dalam senti kita rubah menjadi meter 0,1 meter. Jadi S-nya 0,1. Sekarang kita masukkan 0,02 sin pi 5 kali 5 25 plus 10 kalikan 0,1 sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 0,02 sin pi 25 tambah 1 jadi 26. Jadi Y sama dengan 0,02 sin 26 pi. Ini kalau kita menggunakan kalkulator atau perhitungan bisa kita sederhanakan 0,02 sin, ini kelipatan 26, berarti dianggap saja ini sin pi sama saja 0,02 sin pi sama dengan 0, artinya simpangannya 0 cm atau berada di garis kesetimbangan. Jadi pada saat waktunya 5 detik dan jaraknya 10 cm atau 0,1 meter, simpangannya sama dengan 0, cm atau berada di garis kesetimbangan. Soal yang ketiga, gelombang transversal merambat pada tali
dari A ke B dengan cepat rambatnya 12 meter per sekon, frekuensi gelombangnya 4 Hz, amplitudo A nya 5 cm, panjang AB nya 18 meter. Yang ditanya banyaknya gelombang pada tali AB. Sekarang kita gambarkan dulu kurang lebih maksud dari soal ini. Jadi misalnya ada tali bergerak dari A ke B. Jadi jarak A ke B ini 18 meter. Nah, sekarang kalau ditanya banyaknya gelombang, maka kita harus mencari panjang gelombangnya. Ini panjang gelombang untuk menunjukkan satu gelombangnya. Satu puncak, satu lembah untuk satu gelombang. Intinya kita harus mencari lambdanya. Dari mana kita dapat lambda? Kita dari persamaan V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Sesuai dengan yang diketahui dari soal, cepat rambatnya 12, panjang gelombangnya yang kita cari, frekuensinya 4 Hz, di lambda sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter. Artinya untuk satu puncak dan satu lembah ini berjarak 3 meter. Dari sini bisa kita tentukan banyaknya gelombang atau N. Bisa kita lihat satu gelombangnya 3 meter, sedangkan jarak AB nya 18 meter. Berarti jarak AB S nya kita bagi dengan panjang gelombangnya. Jadi N 18 meter kita bagi dengan setiap gelombangnya 3 meter. Berarti N sama dengan 6 gelombang. Inilah banyaknya gelombang pada tali AB. Soal berikutnya, nomor 4, gelombang air laut menyebabkan air bergerak naik turun dengan periodenya atau T-nya 2 detik jika jarak antar puncak gelombang yang berdekatan 5 meter. Yang ditanya jarak 10 meternya ditempuh dalam waktu berapa detik. Dari soal bisa kita gambarkan bentuk gelombangnya. Jadi ini puncak, yang ini puncak. Ini berjarak 5 meter. Nah, puncak ke puncak ini menunjukkan satu gelombang. Jadi lambdanya sama dengan 5 meter. Sekarang kalau ditanya 10 meternya berapa detik? Kita lihat ya. Periode adalah waktu untuk satu gelombang. Jadi waktu dari puncak ke puncak ini 2 detik. Jadi untuk jarak 10 meter akan ditempuh dalam waktu 4 detik. Bisa kita gambarkan, bisa kita peroleh dari hasil penggambaran. Sekarang bagaimana kalau kita mencoba dengan hasil perhitungan? Lambdanya tadi 5 meter, jika S nya adalah jaraknya itu 10 meter, berapakah nilai T nya? Kurang lebih seperti itu soalnya. Kita tahu S itu dirumuskan cepat rambat kalikan T. Kalau dalam gelombang, satu gelombangnya itu lambda, V itu cepat rambat, waktunya itu periode. Jadi satu gelombang sama dengan cepat rambat dikalikan satu periodenya. Artinya bisa kita buat dalam bentuk perbandingan. Jadi S per lambda, V nya bisa kita coret, maka sama dengan perbandingannya T per periode. Jadi kalau S nya 10 meter, panjang gelombangnya 5 meter, kita cari T kecilnya, periodenya 2 detik. Jadi dengan hasil kali silang dapatlah T nya 10 kali 2 20, 20 dibagi 5 4 sekon. Nah, inilah bisa dengan cara menggambar atau dengan perbandingan antara kedua rumus tersebut. Soal yang kelima, dari gambar di bawah ini menyatakan perambatan gelombang tali. Jika periode gelombangnya 2 detik, maka persamaan gelombangnya adalah, jadi yang ditanya adalah persamaan gelombangnya. Kita tahu persamaan gelombang, persamaan umum gelombang berjalan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Jadi kalau ingin membuat persamaan gelombangnya, maka kita harus mendapatkan nilai amplitudonya. Dari gambar, amplitudonya adalah simpangan maksimum dari kesetimbangan sampai ke titik tertingginya 0,5 meter atau titik terendahnya 0,5 meter juga. Jadi amplitudonya
0,5 meter. Kemudian kita mencari frekuensi sudut atau omeganya. Omega bisa dirumuskan 2πf atau 2pi per T. Berhubung di soal diketahui periode, maka kita menggunakan persamaan 2pi per T. Kita cari omeganya, 2pi per periodenya 2 sama dengan pi. Kemudian kita mencari K-nya, bilangan gelombang. K dirumuskan 2pi per lambda. Jadi K lambdanya kita mulai dari 0, satu puncak, satu gelombangnya, berarti jarak satu gelombangnya adalah 4 meter. Jadi lambdanya adalah 4. Jadi 2pi per 4, nilai K-nya sama dengan 1/2pi. Nah, dari hasil ini bisa kita tuliskan sesuai yang ingin ditanyakan tadi, persamaan gelombang. Kita masukkan A-nya 0,5 sin omeganya pi T. Sekarang bagaimana plus minusnya? Kalau dia bergerak ke kanan, maka dia ditandakan min, atau kalau dia bergerak ke arah sumbu positif, ke arah sumbu X positif, maka tandanya min. Sebaliknya, kalau dia bergerak ke arah kiri, ke sumbu negatif, maka tandanya plus. K-nya kita masukkan 1/2pi X. Nah, sampai di sini sudah selesai. Atau kalau mau disederhanakan lagi juga boleh. Y sama dengan 0,5 sin pi-nya kita letakkan di luar, tinggal T sama dengan X/2. Ini persamaan gelombang jika sudah disederhanakan. Intinya, kalau ingin mencari persamaan gelombangnya, kita minimal harus mencari amplitudenya, omeganya, dan bilangan gelombangnya. Contoh soal berikutnya, ada 2 buah gabus berada di permukaan air laut, terpisah sejauh 120 cm dan bergerak naik turun sebanyak 8 kali selama 4 detik. Jika salah satu gabusnya ada di lembah dan yang lainnya di puncak, dan antara kedua gabus terdapat satu bukit dan satu lembah, yang ditanya frekuensi dan cepat rambat gelombang. Dari soal kita gambarkan dulu keadaannya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Salah satu gabusnya berada di puncak dan di lembah. Ini gabus A, misalnya ini gabus B, terletak di antara satu puncak dan satu lembah. Jarak kedua gabus A ke B tadi itu 120 cm dan bergerak naik turunnya 8 kali selama 4 detik. Di 8 kali selama 4 detik ini bisa menunjukkan nilai frekuensinya. Jadi frekuensi sama dengan N per T. Di banyaknya getaran itu 8 kali, atau banyaknya gelombang 8 kali, waktunya 4 detik, jadi sama dengan 2 Hz. Ini frekuensinya. Kemudian kita cari cepat rambat. Kalau ingin mencari cepat rambat, dirumuskan V sama dengan lambda kalikan F. F nya sudah dapat, maka kita perlu mencari panjang gelombangnya. Dari mana panjang gelombangnya kita dapat? Dari gambar bisa kita lihat A ke B ini berapa gelombang. Yang dikatakan satu gelombang adalah satu puncak ke puncak itu satu gelombang, ini satu lambda. Sedangkan dari puncak ini ke lembah B ini menunjukkan nilai setengahnya, setengah lambda. Karena dari puncak ke puncak satu lambda, dari puncak ke lembah itu artinya setengahnya, jadi setengah lambda. Artinya 120 cm ini menunjukkan 1 tambah setengah berarti 1/2, menunjukkan 1/2 lambda itu berjarak 120 cm. Jadi lambdanya sama dengan 120 dibagi 1,5, hasilnya panjang gelombangnya 120 dibagi 1,5, 80 cm. Jadikan meter 0,8 meter. Itu nilai panjang gelombangnya. Jadi
pertanyaan cepat lambat bisa kita cari. Lambdanya 0,8, frekuensinya 2, jadi cepat lambatnya sama dengan 1,6 meter per sekon. Itu jawabannya. Contoh soal yang ketujuh, suatu gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan amplitudenya 1 cm, periodenya 0,2 detik, jarak AB-nya 0,3 meter, cepat rambat gelombangnya 2,5 meter per sekon. Yang ditanya besar beda fase antara titik A dan B dan beda sudut fasenya. Jadi beda fase dan beda sudut fase itu dua pertanyaan yang berbeda. Sekarang kita jawab dulu beda fase. Beda fase dilambangkan dengan delta psi, dirumuskan delta x per lambda. Jadi kalau ingin mencari lambdanya itu dilihat dari soal. Cepat rambatnya 2,5, periodenya 0,2 detik. Berarti hubungannya cepat rambat sama dengan lambda per periode, atau lambda sama dengan V kali T periodenya. V nya 2,5, periodenya 0,2 sekon, T nya jadi sama dengan 0,5 meter. Jadi kita bisa cari delta psi-nya, beda fasenya, delta x-nya, jarak kedua titiknya itu AB 0,3 meter, lambdanya 0,5. Jadi beda fase sama dengan 3/5. Sekarang yang ditanya beda sudut fasenya, dilambangkan dengan delta theta-nya. Jadi dirumuskan sama dengan 2pi kali delta psi, 2pi kalikan beda fasenya. Inilah yang dikatakan sebagai beda sudut fase. 2pi delta psi nya itu 3/5, jadi sama dengan 6pi/5 radian. Inilah beda sudut fasenya. Pertanyaan yang ke-8, suatu gelombang merambat sepanjang sumbu X dengan amplitudenya 2 cm, cepat rambatnya 50 cm per sekon, frekuensi 20 Hz, dua buah titik pada sumbu X, jaraknya 4 cm. Yang ditanya beda sudut fasenya. Jadi yang ditanya adalah beda dilambangkan dengan delta, sudut fase dilambangkan dengan theta. Jadi dirumuskan tadi 2pi kali delta psi nya atau kalikan beda fasenya. Kalau ingin mencari beda fasenya, dirumuskan delta x per lambda. Lambdanya bisa kita cari lagi dengan persamaan V/F karena yang diketahui frekuensinya. Beda dengan soal nomor 7 tadi diketahui periodenya. Sekarang yang diketahui frekuensinya. Cepat rambatnya 50 cm per sekon, frekuensinya 20, jadi sama dengan 2,5 cm. Jadi delta x nya 4 cm, lambdanya 2,5 cm, sama dengan 1,6. Sekarang kita lanjutkan yang ditanya beda sudut fase atau delta theta nya. Kita masukkan nilai beda fasenya 1,6, jadi sama dengan 3,2 pi radian. Inilah besar sudut fasenya.